Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita awali aktivitas pada pagi hari ini dengan istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya, dan semoga juga dilimpahkan rezeki yang banyak, barokah. Pada kesempatan ini ingin menyampaikan materi tentang kepemimpinan, ya, kepemimpinan transformasional. Namun saya akan membacakan pantun, ya. Pohon meranti berdaun jati, buahnya dimasak menjadi roti. Jadilah pemimpin yang sejati, selalu amanah dan mengerti. Wah, transformasi, apa itu pemimpin transformasi? Pemimpin transformasi yaitu merupakan role model bagi pengikutnya atau bawahannya. Untuk hal ini sesuai dengan perspektif di dalam Al-Quran. Ada yang pertama yaitu sesuai dengan Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang maknanya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Jadi pemimpin yang bisa menjadi pedoman atau bisa menjadi acuan, bisa menjadi contoh bagi bawahannya. Itu sesuai dengan Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Ayat ini juga menunjukkan pelajaran bahwa dalam kepemimpinan, orang pemimpin harus memiliki kecukupan perilaku yang terpuji, yang bisa dicontoh dan diteladani, yaitu yang memiliki nilai-nilai esensial atau substansional. Pemimpin-pemimpin yang menjadi ruh dan sekaligus menjadi acuan atau panduan bagi pengikutnya dalam mencapai ataupun mewujudkan visi organisasi secara bersama-sama. Memiliki semangat atau spirit menjadi
salah Rasulullah SAW, yaitu Rasulullah SAW itu sebagai uswatun hasanah, yang memiliki akhlak yang mulia atau akhlak yang terpuji, yang layak diteladani, seperti berani bertanggung jawab, tidak mudah mengeluh, pekerja keras, sabar dan suka dalam suka maupun duka. Kedua, seorang pemimpin itu memerankan perilaku yang visioner. Pemimpin transformatif ini memiliki perilaku yang luhur, menjalankan roda organisasi dengan visi yang kuat, menunjukkan sikap perilaku yang luhur di dalam menjalankan organisasi atau visi organisasi. Jadi atau visi visioner. Hal ini sesuai dengan Quran surat An-Nahl ayat 90. Maknanya gimana? Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berperilaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Jadi pemimpin yang memiliki akhlak terpuji. Ayat ini sebagai pelajaran bahwa keberhasilan kepemimpinan transformasional sesuai dengan Al-Quran tadi diwujudkan dengan dijalankanlah oleh seorang pemimpin yang menghasilkan standar perilaku yang tinggi, yang memberikan kesadaran dan wawasan agar visinya dapat dilakukan oleh para pengikutnya, menunjukkan yang dapat meyakinkan, bisa meyakinkan kepada pengikutnya, sehingga menimbulkan rasa hormat, ya, karena pemimpinnya juga memberikan contoh, akhirnya pengikutnya juga memberikan rasa hormat dan yakin. Akhirnya ada keyakinan bahwa apa yang dilakukan pemimpin, apa yang disampaikan pemimpin bisa tercapai dan dilakukan bersama-sama, menumbuhkan semangat, komitmen untuk bekerja yang melampaui ekspektasi, artinya melampaui target-target yang ingin dicapainya dengan berperilaku moral yang baik dan yang dibenarkan atau sesuai dengan etika. Ya. Jadi mencapai tujuan organisasi melampaui tadi, tapi tetap harus sesuai dengan etika yang dibenarkan. Maksudnya begitu. Ketiga, memberikan motivasi. Seorang pemimpin yang selalu memberikan semangat, memberikan motivasi kepada bawahannya atau inspirasional, gitu ya. Memiliki sikap yang senantiasa menumbuhkan tantangan, mampu mencapai bagaimana tantangan-tantangan itu bisa dilewati dengan baik, dengan tinggi, mampu membangkitkan semangat, antusias dan motivasi pengikut dan orang lain. Hal ini sesuai dengan Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang maknanya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, ada di muka dan ada di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka berubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Selalu memotivasi, selalu mendampingi, ya, selalu mendampingi. Ayat ini menunjukkan pelajaran bahwa pemimpin transformasional dapat mencapai visinya apabila dijalankan oleh seorang pemimpin yang memiliki karakter kuat. Walaupun mungkin jatuh bangun, tetap aja memotivasi, tetap aja bangkit lagi, dan gemar memotivasi, gemar menginspirasi pengikutnya. Karena sesungguhnya visi bisa diwujudkan dan dicapai oleh pemimpin dan anggotanya secara bersama-sama selama terus bersungguh-sungguh tanpa pantang menyerah. Kemudian yang keempat, memiliki kepedulian kepada anggotanya atau pemimpin ini senantiasa berperilaku selalu mendengarkan pengikut, peduli dan memberikan perhatian yang khusus, dukungan, semangat dan usaha pada kebutuhan prestasi, supaya karyawannya, anak buahnya terus bertumbuh dan berprestasi apa-apa yang memberikan dukungannya dan menguatkan. Ini sesuai dengan Quran surat At-Taubah ayat 128 yang maknanya,
sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Kaummu sendiri. Maksudnya kenapa? Dari kaummu sendiri supaya mudah difahami, mudah dengan bahasa yang dari kaummu sendiri sudah mudah, supaya mudah diterima. Berat terasa, saya lanjutkan, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang mukmin. Jadi setiap kita nanti akan ada utusan atau rasul dari kalangan kita sendiri, supaya kita menyampaikannya dengan bahasa-bahasa dari kaum kita sendiri. Ayat ini memberikan pelajaran bahwa pemimpin ini dapat berjalan dengan mencapai visinya apabila dijalankan oleh seorang pemimpin yang memiliki sikap peduli dan yang tinggi kepada anggotanya, empati, yang mau merasakan, peduli kepada anggotanya, perilaku kasih sayang, dan bersedia menjadi jalan keluar atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anggotanya. Pemimpin memandang anggota sebagai elemen penting dalam organisasi, sehingga harus dimengerti dan dipenuhi kebutuhannya demi kemaslahatan bersama. Ini ya. Kemudian kelima, pemimpin transformasional yaitu memberikan stimulasi intelektual. Pemimpin sesuai dengan Al-Quran yaitu harus cerdas, mampu meningkatkan pemahaman dan merangsang munculnya cara pandang baru dalam melihat permasalahan, yang berpikir dan berimajinasi dalam menetapkan nilai-nilai kepercayaan. Hal ini sesuai dengan Quran Surat Ali Imran ayat 110 yang maknanya, kamu adalah umat yang terbaik. Kamu adalah umat yang terbaik dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi artinya kita memberikan motivasi, kita memberikan kepercayaan. Ayat ini menjelaskan pelajaran bahwa keberhasilan kepemimpinan harus ditopang oleh seorang pemimpin yang memiliki sifat fatonah cerdas, sekaligus menebarkan kecerdasannya kepada anggotanya, sehingga muncullah banyak perspektif dalam menyelesaikan segala urusan organisasi. Juga terbangun higher atau pola pikir yang tinggi, critical thinking, skill, kemampuan untuk menyelesaikan masalah dalam melihat permasalahan, sehingga dalam menemukan akar permasalahan dengan cepat dan mendapatkan solusi dengan tepat. Keenam, memiliki integritas. Hendaklah mereka mampu menyelaraskan antara pikiran, ucapan, dan tindakan atau perbuatan. Harus menekankan sikap yang integritas, yang memberi sikap, jangan sampai memberikan sikap yang ambigu, bahkan munafik, yang tidak sama ya, antara ucapan tindakannya tidak sama, tidak seperti itu. Harus selaras. Hal ini sesuai dengan Quran Surat As-Saff ayat 2-3 yang maknanya, wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Nah, ini ayat ini menguatkan pelajaran bahwa kepemimpinan transformasional harus dibangun di atas kepribadian kepemimpinan atau kepribadian pemimpin yang kokoh dan memiliki integritas pribadi yang kuat, yaitu pemimpin yang kuat memegang prinsip dan selalu apa? Selalu sama rata, sama antara pikiran, ucapan, dan tindakannya. Ketujuh, senantiasa berinovasi. Sesuai Al-Quran yaitu sesuai Al-Ankabut 69 maknanya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini memberikan pelajaran bahwa kesuksesan pemimpin transformasional harus dibangun dengan spirit kuat untuk selalu berkembang dan berkemauan keras untuk maju, sehingga spirit atau semangat ini melahirkan perbuatan selalu mencipta, berkreasi, berinovasi, tidak beku dalam menjalankan roda organisasi. Kedelapan, perhatian dan menghargai kesuksesan bawahan. Pemimpin menghargai, mengapresiasi bawahannya, yang selalu hangat dan perhatian terhadap bawahannya, tidak hanya sebatas pada kehidupan kerja saja, mereka menguat. Hal ini sesuai dengan Al-Quran, Quran Surat Ali Imran ayat 159 yang maknanya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berperilaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan dari
menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Bersikap lemah lembut di dalam menyelesaikan masalah. Kita harus lemah lembut, dan lemah lembut itu sebenarnya sikap atau sifat-sifat yang Allah yang turunkan, yang dipancarkan dari Allah, dan karena Allah lah yang memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ayat ini memberikan pelajaran bahwa pemimpin terbangun dari seorang pemimpin yang memiliki sikap dan perilaku menghormati keberadaan anggota secara signifikan. Penghormatan ini diwujudkan dalam tindakan pemberian perhatian yang sungguh-sungguh sehingga anggota mendapatkan kemudahan dan menemukan kesuksesan. Kesuksesan anggota adalah hal penting dan yang perlu dihargai, karena menghargai kesuksesan anggota sama halnya seorang pemimpin membuka peluang untuk kesuksesan organisasi. Jadi ini makanya ada banyak kata-kata, jika kau ingin sukses maka sukseskanlah bawahanmu, sukseskanlah sekitarmu, itu seperti itu. Seorang pemimpin transformatif selalu mengajak dan melibatkan anggota dalam mencetuskan visi perwujudan secara bersama-sama. Kesembilan, mampu mengidentifikasi dirinya sebagai alat perubahan. Pemimpin melakukan perubahan yang dimaksud adalah perubahan dari kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik. Ini sesuai dengan Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 43 yang maknanya, dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu apabila dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Maksud dari ayat ini adalah memberikan pelajaran bahwa mensyaratkan seorang pemimpin harus mampu menempatkan dirinya sebagai agen perubahan. Agen perubahan yaitu agen of the change, selalu melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik dalam skala kecil maupun skala besar. Ya. Ke-10, pemberi atau pemberani, maksud saya pandangan Al-Quran hendaknya berani memikul tugas kepemimpinan dan mengambil segala keputusan yang menguatkan. Hal ini sesuai dengan Quran surat At-Taubah ayat 73 yang maknanya, hai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang yang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka ialah jahanam, dan itu adalah tempat kembali yang seburuk-buruknya. Jadi begitu. Ayat ini memberikan pelajaran bahwa dalam kepemimpinan, meminta pemimpin adalah seorang pemberani, berani mencipta ide-ide visi, berani menjalankan misi demi mewujudkan visi dan tujuan, dan berani mempertanggungjawabkan segala hal yang telah menjadi kesepakatan dan keputusan bersama-sama. Kalau ada anggota yang tidak sepakat, kalau organisasi tidak sepakat, ya harus berani menghukum. Ya. Kepemimpinan ini menurut Avalio dan Bas, kepemimpinan transformasional memiliki 4 komponen, dikenal dengan 4I, yaitu pengaruh ideal, yaitu 1, adanya rumusan masalah jelas dan dari seorang pemimpin. Pemimpin yang kedua yaitu pemimpin yang berperilaku baik, berbasis etika dan moral yang tinggi. Yang ketiga, pengikut yang mengidentifikasi dirinya dengan perilaku pemimpinnya. Jadi menurut pengikutnya, ini pemimpin yang baik gitu ya. Kemudian 4 yaitu memiliki adanya relasi atau interaksi yang kuat antara pemimpin dan pengikut dengan mewujudkan visi jadi ada hubungan yang baik. Kelima, kemampuan komunikasi dalam menjelaskan visi dan misinya. Kemudian motivasi inspirasionalnya yaitu visi yang terbangun dari memandang masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Itu sebagai rujukannya juga. Fokus pada pencapaian prestasi yang lebih tinggi, memberikan pengaruh ke kinerja positif pada pengikutnya, kemudian mendorong pengikutnya untuk menemukan pentingnya proses dan hasil pekerjaannya,
kelima mendorong pengikutnya mendahulukan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi. Terus keenam yaitu mendorong pengikutnya untuk mencapai kebutuhan yang lebih tinggi, harus lebih tinggi lagi, lebih tinggi. Ya, kemudian nomor 7 membangun komitmen bersama untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan individu. Kemudian stimulasi intelektual, yang satu bisa menggali ide-ide dari pengikutnya, ayo masukan-masukannya, ide-idenya. Kemudian yang dua yaitu memberikan ruang kepada pengikutnya untuk mengeksplor daya inovasi dan kreativitasnya, diberikan kesempatan untuk terus berkreativitas. Kemudian ketiga, pemimpin mampu meyakinkan bahwa pengikutnya mampu menciptakan hasil kinerja yang tinggi lagi. Kemudian pertimbangan individu, yaitu pemimpin mampu mendengarkan masukan-masukan atau pandangan-pandangan pengikutnya dalam mewujudkan visi. Kemudian yang kedua, pemimpin mampu memberikan perhatian dan memenuhi kebutuhan pengikutnya. Ketiga yaitu pemimpin ke perbedaan masing-masing pengikutnya. Jadi perbedaannya macam-macam ya itu, dan itu bisa difasilitasi atau bisa dihargai. Hal ini menjadi nilai universal yang sangat penting dalam apa? Dalam membangun organisasi, karena apabila 4I tadi bisa dijalankan dan ditegakkan oleh setiap pemimpin, bisa dipastikan roda organisasi dan tambuk kepemimpinan bisa berlangsung dengan baik. Itu menghormati dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan secara bermartabat. Dimensi kepentingan transformasional ini dapat dilihat dan dikaitkan dengan nilai-nilai kepemimpinan yang tersurat dalam Al-Quran, bahwa itu bahkan selaras apapun serasi dengan apa yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan inspirasi, pembelajaran untuk kita semua. Kebenaran datang dari Allah dan kesalahan-kesalahan datang dari kami sendiri. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Mari kita lanjutkan bersama-sama untuk hajat kita, untuk hajat orang tua kita, saudara kita, orang yang berbuat baik kepada kita atau orang yang mendolimi kita. Kita doakan semoga mereka menjadi orang yang baik-baik, sukses dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda, wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Monggo dilanjut.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا غروبا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الهنز العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجمعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقون فمالئون منها البطون فشاربون عليهم من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمحرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن منزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن منشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية الجحيم إن هذا لهو الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, saudara-saudara kami. Ampunilah dosa-dosa orang yang pernah berbuat baik maupun berbuat buruk kepada kami. Ampunilah dosa-dosa kalian paling buruk. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Terima kasih atas segala nikmat iman, nikmat Islam, rezeki dan kesehatan. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan siswa-siswi yang baik, siswa-siswi yang banyak kepada kami, siswa-siswi yang soleh dan solehah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu lah kami meminta, berkailah lembaga Polindo Group, jadikanlah lembaga yang besar, lembaga yang bermanfaat. Ya Allah, berikanlah kelancaran bagi kami untuk menjalankan kegiatan aktivitas kami. Ya Allah, jika di antara kami masih ada yang sakit, maka angkatlah penyakitnya tanpa meninggalkan rasa sakit apapun. Ya Allah yang Maha Pemberi, berikanlah kami rezeki yang halal, rezeki yang berkah, barokah, dan berlimpah, dan rezeki yang cukup. Ya Allah, tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Ya Allah, izinkanlah kami mencapai target-target kami, dan permudahkanlah kami mencapai target-target kami. Ya Allah, kami punya target 500 siswa mendaftar, dan 350 siswa mendaftar ulang. Berikanlah kami siswa-siswi yang baik, siswa-siswi yang banyak. Setiap hari selalu ada yang mendaftar dan mendaftar ulang 5 orang. Ya Allah, permudahkanlah siswa-siswi kami mendapat pekerjaan sebelum lulus. Ya Allah, permudahkanlah divisi yang lain mendapat target-targetnya. Divisi kursus mendapat 30 siswa. Divisi usaha kerja, divisi pelatihan, akademik, keuangan, dan maintenance. Baik di Surabaya maupun di Madiun. Ya Allah, tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Kabulkanlah doa kami, hajat-hajat kami, hajat-hajat karyawan Polindo Group, hajat siswa-siswi Polindo, dan hajat orang-orang tua siswa-siswi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman sekalian telah doa dengan baik, dengan khusyuk. Mari kita lanjutkan untuk kita relaksasi sebentar. Relaksasi, mari kita relaksasi. Kita rilekskan mulai dari jari kaki kita, tumit, betis, kaki, lutut, paha, terus ke atas, perut, dada, bergerak. Jari tangan, lengan, punggung, pundak, leher, telinga, mulut, hidung, mata, rambut. Kita pastikan semuanya rileks, semuanya rileks. Bernafas dan penuh kasih sayang, lepaskan alhamdulillah. Bernafas. Ya Allah, ya Allah, bersihkanlah hati kami ya Allah. Berikanlah kami kekuatan ya Allah untuk menang melawan setan ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah hati kami. Ya Allah, bersihkanlah kotoran-kotoran dalam reluk hati kami. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, penuhilah hati kami dengan rahman rahimu. Penuhilah hati kami dengan rahman rahimu. Ya Allah, liputilah hati kami dengan rahman rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah, Kau berikan kami kesehatan, kesempatan hari ini lebih baik lagi, lebih baik lagi. Terima kasih ya Allah, Kau berikan kepada kami ayah ibu yang baik, keluarga yang baik, pasangan hidup yang baik, teman-teman yang baik, rekan kerja yang baik, yang selalu mengingatkan, selalu memotivasi ya Allah. Ya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim ya Allah, Kau berikan kepada kami rezeki yang banyak barokah. Kau berikan kepada kami, lembaga kami ya Allah, murid yang banyak, yang baik-baik, yang barokah ya Allah. Kau memberikan kemudahan mereka ya Allah menuntut ilmu, belajar, bekerja, maupun berwirausaha ya Allah, semata-mata untuk mengagungkan asma-Mu ya Allah, untuk membuat tersenyum ayah dan ibunya ya Allah. Ya Allah, kenapa? Karena Kaulah Maliki Yaumiddin, Kaulah penguasa langit dan bumi ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu lah hamba meminta serta mohon pertolongan ya Allah. Untuk itu ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hamba punya keinginan, hamba punya hasrat, hamba punya cita-cita ya Allah, untuk membesarkan lembaga ini ya Allah, untuk membesarkan lembaga ini, lembaga yang barokah, yang bisa memberikan manfaat kepada sebanyak-banyak kepada masyarakat luas ya Allah, untuk kesejahteraan karyawan kami ya Allah. Untuk itu kabulkanlah ya Allah, untuk itu bimbing kami ya Allah. Untuk itu ya Allah, kabulkanlah hajat-hajat karyawan kami, orang-orang tua karyawan kami, keluarga besar kami semuanya ya Allah, semuanya tanpa terkecuali ya Allah. Bimbing kami ya Allah,
Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih ya Allah. Ya Allah, Kau pancarkan seluruh sifat Ar-Rahman Ar-Rahim-Mu ya Allah kepada seluruh anggota tubuh kami, kepada kaki kami ya Allah. Kami melangkah dengan penuh yakin, percaya diri. Kepada tangan kami ya Allah, kami melayani dengan ringan, dengan sepenuh hati, dengan senang. Kepada mulut kami ya Allah, kami berbicara dengan qaulan saliman, berbicara lemah lembut, berbicara yang baik. Ya Allah, mata kami, pikiran kami selalu berprasangka yang baik, berpikir yang positif ya Allah. Amin, amin. Terima kasih ya Allah, Kau pancarkan kepada seluruh anggota tubuh kami. Amin, amin. Kau berikan kekuatan kepada kami. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan, kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan dari kami sendiri. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.